mungkin melihat kemarin pas Pak Surya rumahnya dijarah nih Bang, dijarah sama massa Bang, karena joget-joget yang di DPR itu. Mungkin Abang sebagai sahabat ya Mas Surya mungkin seperti apa Bang melihatnya Bang? Ya, yang pertama ya, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan sahabat saya ya, Uya atau Surya Pratama ya. Apa yang menimpa beliau ya, di mana propertinya itu dijarah ya sama orang-orang yang mungkin tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu tindakan yang anarkistis gitu ya. Nah, namun saya juga ingin mencoba memahami kondisi dan situasi yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini sehingga memicu kejadian tersebut. Memang kan kalau kita lihat sekarang ya, negara ini rakyatnya, ini yang saya rasakan ya di tengah-tengah lapangan ya, kalau pemerintah mungkin berpendapat lain ya silahkan, itu urusan mereka. Masyarakat itu sekarang sedang dalam keadaan yang sulit ya. Banyak dari mereka yang mungkin di rumahnya itu sudah tidak ada lagi beras, sudah tidak ada lagi lauk pauk yang bisa dinikmati, sehingga mereka itu dalam keadaan yang susah. Yang mungkin orang-orang ini yang tadinya lagi mengakses internet ya, ketika melihat ada suatu tayangan yang mungkin ya ini bukan konten yang original ataupun konten-konten lama yang ditambahkan caption seakan-akan memprovokasi, akhirnya mereka terpancing. Nah, tentunya ini semua nggak akan terjadi kalau tidak ada momentum ya. Momentum tadi itu kan ada yang terjadi joget-joget itu ya. Memang hampir yang hadir di rapat DPR itu semua joget, termasuk Pak Prabowo. Nah, yang jadi soal sekarang, apakah memang itu suatu bentuk kesalahan atau tidak? Kalau saya melihat ini adalah bentuk suatu perilaku yang mungkin tidak diketahui dampaknya oleh para anggota DPR, karena memang keadaan rakyat ini sekarang lagi sulit, lagi susah. Udah begitu ternyata ada juga tanggapan ataupun statement dari Pak Syaroni ya, yang akhirnya memancing juga pada masyarakat, seakan-akan mereka ditantang gitu, dengan dikatakan kurang pintar lah, saya gunakan diksinya itu. Nah, cuman yang jadi soal sekarang, apakah memang Mas Uya ini ya layak gitu ya untuk menerima kenyataan pahit atas peristiwa yang dialami. Saya kenal beliau ya, itu dari 2022. Sependek yang saya ketahui tentang beliau ini orang baik. Saya ini banyak bekerja sama dengan beliau, membantu saudara-saudara kita, rakyat juga, tenaga kerja buruh migran, tenaga kerja TKW, tenaga kerja wanita, orang-orang papa, orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan dari aparat penegak hukum yang lain ya, atau oknum gitu ya, untuk mendapatkan keadilan. Contoh konkret ya, saya pernah bersama-sama dengan Mas Uya, Mbak Yuni TKW Hongkong, dan juga Inang Irma Huta Barat, itu membela 20 tenaga kerja imigran yang ada di Myanmar, terjebak, diperdagangkan oleh human trafficker, sindikat Malaysia, sampai akhirnya mereka bisa pulang ke Indonesia, dibantu juga oleh aparat kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah. Mereka ini pada saat itu bahkan sampai dibilang begini sama si human traffickernya, Presidenmu Jokowi pun datang ke sini, kalian tidak akan bebas. Akhirnya karena kita speak up terus, kita komunikasi terus dengan para korban ini, mereka akhirnya bisa keluar. Nah, ketika keluar tidak sampai di situ ya, saya ya, dengan Mas Uya ini sama-sama saling bantu-membantu, kita ya memperkarakan terhadap orang-orang yang mengiring si TKI yang ada di Myanmar ini untuk bekerja, agar dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Bekasi memvonis para pelaku ini 12 tahun penjara dengan restitusi 1,5 miliar. Satu ya. Yang kedua, contoh konkret lagi nih. Ada dulu seseorang yang mengaku-ngaku sebagai advokat menipu tenaga kerja wanita kita yang ada di Taiwan, di Hong Kong, itu ada belasan. Nah, saya juga kerjasama juga sama
Mas Uya, terus misi unit TKW Hongkong, Pinang Irma Huta Barat untuk membuka seluruh kejadian-kejadian ini dan mengumpulkan para korban sehingga akhirnya si pelaku ini ditangkap dan sekarang sudah mendekam di penjara orangnya. Itu korbannya ada belasan. Lalu ya TKI yang lain, TKW yang lain yang sering kita bantu juga tanpa pamrih ya, bersama dengan Mas Uya juga, sampai akhirnya mereka terbebas dari contoh perbudakan yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun eksploitasi yang dilakukan oleh maklar-maklar. Nah, ini 3 contoh kasus yang saya secara langsung bersama dengan Mas Uya. Belum lagi yang lain. Ada pada saat itu seorang istri kedua ya, menikah sama anggota oknum kepolisian, anaknya ini dieksploitasi seksual. Ini pun juga kita bantu, ya, sampai akhirnya yang awalnya di tingkat penyidikan ini kurang optimal, di tingkat pengadilan tinggi yang sebelumnya di pengadilan negeri hanya divonis 1 tahun, itu divonis 20 tahun. Ya. Dan banyak lagi. Ya, kasus saya ini banyak nih yang saya sama-sama minta tolong sama Mas Uya gitu untuk disuarakan, dan bukan hanya disuarakan tapi dikoordinasikan juga kepada APH yang lain. Di Medan itu ada yang anaknya dijual ya. Akhirnya anaknya kembali dan si pelaku ini sempat dijadikan tersangka tapi akhirnya dimaafkan dan RJ. Jadi saya ini kalau bertestimoni atau memberikan apa ya istilahnya, kesaksian terhadap sahabat saya ini, sependek yang saya ketahui orang ini positif gitu loh. Bahkan ketika Bang Kamarudin dilaporkan di seluruh Polda, Uya ini dilaporkan juga dan kena juga dia, pasang badan dia bilang pada satu, mulai sekarang saya akan tetap sesuai dengan prinsip, sepanjang itu benar kita akan maju terus. Pas Bang Kamarudin juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencemarkan nama baiknya si Antonius Kosasi itu juga Mas Uya juga ada di belakang kita, ada di samping kita untuk sama-sama mengawal agar Bang Kamarudin itu tidak dikriminalisasi, dan akhirnya nggak dikriminalisasi, stop kasusnya walaupun sampai sekarang masih tersangka. Belum yang lain-lain lagi, kasus Cirebon ya, walaupun saya bukan PH-nya, kasus Jessica, walaupun saya juga dalam part 1 baru jadi PH-nya di proses yang kedua ya setelah viral di Netflix. Belum yang lain lagi, banyak. Intinya saya ini bukan memuji dia karena saya ini mau apa ya, mau mendapatkan pujian juga atau mendapatkan rewards, enggak. Karena saya pelakunya bersama-sama dia. Makanya ketika ini terjadi sama sahabat saya Mas Uya ini, jujur hati kecil saya itu sedih juga. Kok bisa ya karena sesuatu hal ya yang dianggap salah ya, langsung Mas Uya itu seakan-akan tidak layak untuk mendapatkan apa ya bilangnya, apresiasi lah ya, ataupun dikenang atas tindakan-tindakan yang positif bagi sesama, bahkan sampai dijarah gitu ya. Padahal kalau kita berbicara nih, Mas Uya dia itu kerja sebagai anggota DPR kan belum nyampe setahun ya, paling 10 atau 9 bulan. Nah cuman kan sudah ada pandangan di masyarakat bahwa penjarahan tersebut merupakan bagian dari balas dendam karena dia dianggap memiliki harta yang didapat dari kerja melalui perannya sebagai anggota DPR. Padahal sebenarnya enggak. Ya, saya pikir mustahil lah 10 bulan kerja jadi anggota DPR gitu ya, bisa mendapatkan semua itu. Dan yang nggak kalah penting lagi ya, ini kembali lagi ya, mungkin saya akan dinilai subjektif, tapi buat saya secara pribadi, dibandingkan anggota-anggota DPR yang lain ya, mungkin Mas Uya ini salah satu yang menjalankan fungsinya dengan benar gitu ya, ataupun peduli terhadap konstituennya. Itu mungkin. Oke, Bang, mungkin merasa prihatin nggak Bang? Maksudnya Uya ini benar-benar membela kaum lemah, tapi seolah-olah masyarakat lupa dengan hasil kerja dia gitu. Itulah, itu kan yang mungkin disebut dengan karena nilai setitik hancur susu sebelanga. Nah, memang ini juga tidak bisa dilepas juga dari yang tadi ya, joget-joget tadi itu. Lalu setelahnya ya, ada video-video lama yang dirubah captionnya
dibuat seakan-akan Mas Uya ini menantang ya, menantang, sudah ketahuan joget tapi masih merasa dirinya benar gitu. Saya terakhir ketemu dia, saya tanya, bener nggak ini video-video ini? Enggak bang, ini abang lihat aja nih, ini video-video lama dijahit, dibuat caption seakan-akan saya menantang gitu. Nah, tapi kembali lagi ya, semua itu tetap bisa terjadi karena memang momentumnya saat ini rakyat itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Mereka ini seperti yang saya bilang tadi, kondisi sulit, mungkin baru kehilangan pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan, terus ada tuntutan dari orang rumah juga atau orang tua yang mungkin tidak bisa makan pada hari itu. Maka sehingga ketika ada undangan-undangan ataupun anjuran-anjuran yang sifatnya provokatif untuk datang ke rumah Uya-Kuya, mereka menganggap bahwa ya inilah mungkin yang bisa saya lakukan agar saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Itu benar atau enggak? Tergantung kita melihatnya. Kalau untuk orang yang terprovokasi, saya yakin mereka nggak tahu bahwa itu tidak benar gitu. Apakah mereka bisa dipersalahkan? Kalau buat saya enggak. Kenapa? Karena mereka melakukan itu atas provokasi dari orang lain. Mereka nggak tahu nih kebenarannya. Mereka nggak tahu nih bahwa orang yang mungkin rumahnya dijarah itu, ya mungkin saja tidak layak untuk dijarah gitu ya. Tapi kembali lagi, ya, saya mencoba untuk posisikan diri saya juga sebagai rakyat. Oleh karena itu, makanya pejabat-pejabat kita untuk saat ini, tolonglah kita semua behave gitu dalam bahasa Inggris ya, atau kita benar-benar menjaga perilaku kita lah. Seperti kemarin kayak contoh, saya pergi ke Jambi, saya udah ngesen ya mau belok ke kanan, tiba-tiba ada iring-iringan mobil pakai plat merah. Tiba-tiba mereka lewat nggak mau ngasih, udah gitu saya dipepet, saya dimaki-maki, bayangin. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk sabar. Saya bilang sama teman saya, kan saya mau sidang gitu kan ke Tanjung Jabung Timur. Jadi beginilah kurang lebih mentalitas pejabat kita. Kenapa? Mungkin baru jabatan-jabatan selevel kepala-kepala, tapi dia itu sudah seperti memiliki ya negara ini ataupun daerah itu. Nah ini yang nggak boleh. Nah, makanya ke depan momentum ini ataupun keadaan ini harus menjadi refleksi bagi semua para pejabat bahwa jabatan kalian itu diterima dari amanat rakyat. Bukan berarti kalian yang tadinya rakyat tiba-tiba jadi pejabat, kalian merasa diri kalian itu eksklusif dengan tidak memperhatikan ya orang-orang di sekitar kalian, masyarakat di sekitar kalian yang dalam keadaan sulit gitu. Saya juga kadang-kadang sebel juga, ngekok gitu kan, pakai rider. Bahkan saya pernah berantem sama bang ipar saya gara-gara seperti itu, bayangin. Saya berantem sama istri saya gara-gara seperti itu, pulang dari puncak, ditawarin naik rider. Saya nggak mau, saya nepi. Saya bilang, demi Tuhan yang saya sembah, selagi saya masih jadi orang biasa, saya tidak mau diberikan fasilitas-fasilitas yang bakal merugikan rakyat gitu. Karena kalau kayak rider begitu kan, iya lu enak lurus, dapat akses, tapi yang lain kan malah jadi tambah macet. Nah ini maksud saya yang harus diambil poin positifnya oleh para pejabat ya untuk ke depan, agar mereka ini lebih peka lagi terhadap kondisi rakyat, bekerja dengan benar. Karena ini contoh, Mas Uya aja yang kerjanya buat saya dan mungkin buat konstituennya, dapat dilihat nyata hasilnya. Ternyata ketika ada satu kesalahan yang dianggap oleh rakyat merupakan suatu bentuk pengkhianatan, ya walaupun kembali lagi ya, ini kan kalau bicara joget tadi ya, itu langsung dijarah rumahnya. Kalau kita berbicara konteks hukum nih, itu acara DPR ya, ada kegiatan musik, semuanya pada goyang gitu ya. Yang dipersalahkan siapa selain yang joget? Yang dipersalahkan kalau menurut saya selain yang joget adalah orang yang memfasilitasi adanya musik sehingga memancing orang untuk berjoget, dan orang-orang yang lain yang tidak mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak berjoget. Itu Bang, tapi kan Mas Uya sendiri sebelumnya sudah minta maaf gitu Bang kepada publik gitu, dan dia juga tidak setuju dengan adanya tunjangan-tunjangan itu gitu sebagai anggota DPR, tapi beliau tetap menjadi korban juga Bang, kamu kan masa gitu. jadi begini, kembali lagi, kalau dalam situasi karena keadaan itu sudah dalam level yang paling tinggi emosi masyarakat pada saat itu, sehingga apapun yang kita bilang
1000 permintaan maaf pun yang kita sampaikan sudah tidak akan menjadi satu hal yang substansial lagi. Karena kenapa? Ya, rakyat sudah keburu turun ke jalan. Ya, mungkin beberapa orang-orang yang diduga oknum perusuh sudah terlanjur berkeliaran untuk menargetkan orang-orang tertentu dengan masifnya pemberitaan yang menganjurkan atau mengarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang vandalisme ataupun anarkis tadi. Nah, tapi saya terus terang, ya, saya ini cukup melihat Mas Uya ini memiliki jiwa besar. Karena kenapa? Beliau yang pertama, selain meminta maaf, dia juga memaafkan atas peristiwa yang terjadi kepada dia. Yang kedua, dia juga ikhlas Merelakan ya. merelakan. Jadi saya pikir sudah, apalagi bahkan kalau bisa polisi udahlah. Saya dengar kemarin kan ada pelaku yang ditangkap itu kan, ya udah bebaskan aja, pertemukan dengan Mas Uya, ya, biarkan mereka berpelukan, ya, biarkan mereka salam-salaman, biarkan mereka bermaaf-maafan, ya, biarkan orang-orang yang mungkin tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu salah mendapatkan pengampunan dari korban yang sesungguhnya gitu dalam hal konteks jarak-jarak yang terjadi pada malam hari Sabtu. Itu saya pikir, sehingga nanti ini juga bisa meredakan situasi kan. Karena saya yakin itu pelakunya juga nggak ngerti bahwa yang mereka lakukan itu mungkin suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum pidana kita gitu. Dan mereka juga nggak memahami itu ya karena diprovokasi. Itu sih mungkin dari saya. Oke, Bang, ini kan infonya juga tadi yang Abang bilang pelakunya sudah ditangkap. Mungkin sudah berkoordinasi juga nggak sih dengan Mas Uya gitu? Maksudnya untuk apa gitu? Saya berkoordinasi dengan Mas Uya, saya berkoordinasi dengan Mbak Astrid, dengan staf-stafnya. Ya mereka sudah ikhlas. Cuman harapan mereka kan kucingnya dikembalikan lah. Ya, karena sekarang malah ada yang mungkin membuat informasi yang konselnya terkait kenapa kucing ditinggalkan gitu ya. Ya, itu kucingnya. Sepengetahuan saya ada di rumah, tapi ada kandang ya. Karena saya juga pada situ melihat juga. Nah, ketika mereka datang itu kucingnya diambil, ditaruh di dalam kandang. Nah, ya wajar aja kalau misalkan Mas Uya ingin kucing itu kembali. Kalaupun nanti memang ada yang membeli atau ada yang menampung, kembalikan aja, nggak apa-apa. Nanti ya saya pikir nggak akan tuntut juga lah terkait hukum pidana. Dan yang paling penting tadi, kalau memang ada pelaku ya, dan Mas Uya juga sudah ikhlas, sudah memaafkan, ya sudah, selesaikan saya secara kekeluargaan, saling berpelukan, saling bergandengan tangan, maju ke depan, lupakan yang sudah terjadi. Ya inilah sesuatu kenyataan pahit yang memang mesti dilalui dan diterima oleh Mas Uya. Saya percaya nanti ke depan ini bisa menjadi suatu pelajaran, bukan hanya untuk Mas Uya, untuk pejabat-pejabat yang lain, agar bisa lebih menjaga sikap, apalagi mungkin di tengah keadaan kita yang sedang sulit saat ini. Ya, itu aja. Oke, Bang, mungkin ini kan juga banyak dukungan artis, apalagi Yusuf Hamka kemarin ketemu dengan Mas Uya waktu kayak kemarin di Istiqlal, ya Mas Uya kayak udah ikhlas dan tabah gitu ya, maksudnya juga memberi support gitu, Bang. Mungkin Abang seperti apa sih sebagai teman juga memberikan support, banyak dukungan lah kepada Mas Uya gitu. Posisinya juga lagi di bawah gitu kan sekarang. Yang pertama ya, saya tahu orang ini petarung. Mungkin yang lain pada pergi ke luar negeri, dia enggak. Dia tetap masih di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa seberapapun ya, keadaan sulit ataupun merugikan dia, sebagai dia bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, dia lebih memilih untuk bertahan di Indonesia. Jarang orang seperti itu. Saya sampai merinding nih. Makanya kalau ada orang koar-koar dari luar negeri ngaku cinta Indonesia, buat saya itu nggak lengkap. Karena lu kalau cinta Indonesia, lu koar-koar di dalam negeri. Ya, kalau lu cinta Indonesia, lu keluar dalam negeri. Itu menyatakan dan mendukung bahwa memang kamu selain jago berbicara, pandai berbicara, pintar, tapi kamu juga rela berkorban buat negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harta bisa dicari, Mas Uya. Ya, saya bilang ini bukan karena saya kaya, enggak. Saya orang yang sederhana. Lihat ya penampilan saya begini. Ya, rumah juga nggak punya gitu ya. Dan mobil juga jelek. Tapi saya yakin kalau keadaan yang saat ini ya, mungkin rumah dirusak gitu ya, barang hilang, itu bisa digantikan nanti sepanjang Mas Uya ya,
tetap konsisten dan jangan patah semangat dan tetap mau berbuat baik bagi sesama. Ya. Berbuat baik, tetap berbuat baik. Karena ini contoh, kita sudah berbuat baik aja masih bisa dianggap tidak baik gitu ya. Apalagi kita jahat. Kalau kita jahat nanti kita akan jadi musuh rakyat. Nah, sehingga saya berdoa dan berharap ya bagi Mas Uya, bagi keluarganya tetap diberikan ketabahan, tetaplah jadi orang baik dan jangan pernah berubah untuk menjadi orang jahat. Itu aja. Oke Bang, mungkin terakhir nih, Mas Uya kan sebagai anggota DPR yang kerja nyata gitu Bang, maksudnya dia rela pernah mengeluarkan duit pribadinya untuk TKW kan, itu seperti apa sih Bang? Jadi gini, kalau saya lihat ya, dia ini sama kayak saya, punya empati yang besar. Saya ini susah ngeliat orang susah, bukan senang ngeliat orang susah gitu. Saya ya punya kebiasaan kalau saya punya rezeki berlebih, saya akan bagi-bagikan dalam bentuk pekerjaan ya. Membela orang-orang dalam kasus per kasus, dalam bantuan hukum gratis. Nah saya lihat juga Mas Uya sama, beberapa orang itu yang meninggal dia yang kembalikan ya. Terus kalau dia harus membantu orang dalam suatu upaya, saya bekerja sama dia, itu orang-orang yang ditagih uang loh. Saya pun juga sama, nah makanya berarti orang ini bersyukur ya. Berarti Mas Uya ini ketika diberikan berkat, dia itu merasa bersyukur sehingga dia mau bagikan kepada orang lain. Dalam pengalaman saya, mungkin dari 100 orang mungkin hanya 10 orang yang seperti ini ya. Sehingga saya berharap beliau ini masih bisa memiliki kesempatan untuk bekerja nyata untuk rakyat gitu. Karena ya saya pun banyak dapat teleponan juga dan WhatsApp dari teman-teman TKI TKW, ini gimana nih Mas Uya dinonaktifin gitu ya. Saya bilang ya itu kan hak dari partai ya. Kembali lagi kita tidak bisa intervensi. Dan itu juga keputusannya Mas Uya, apakah dia menerima atau dia nanti memiliki pandangan yang lain. Tapi apapun itu, ya, saya percaya bahwa setiap orang baik, ya, setiap orang yang amanah, dimanapun dia nanti berada, dia tetap akan menjadi orang baik dan menjadi orang yang amanah. Tinggal nanti kita lihat aja apakah orang-orang yang senang ataupun orang-orang yang selama ini mencoba ataupun bertindak agar si Mas Uya ini di PAW atau dinonaktifkan, nantinya ketika melihat penggantinya Mas Uya apakah akan merasakan hal yang sama atau justru nanti dia akan bilang, aduh saya kemarin sepertinya salah deh, hilaf deh, ikut-ikutan meminta agar si Uya ini tidak lagi menjadi anggota DPR gitu. Itu sih, saya nggak ada kepentingan ya. Kemarin pun saya juga ada bantu beliau dalam melakukan bantuan hukum yang akhirnya secara elektoral juga dinikmati oleh Mas Uya. Tapi kenapa saya bantu beliau? Kalau teman saya juga banyak yang nyalik loh di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sama luar negeri. Karena kenapa? Saya memiliki pandangan yang sama Uya. Saya melihat bahwa ini orang kerja nyata. Saya melihat ini orang walaupun artis tapi memiliki rasa empati yang besar. Ketika saya klik sama orang itu, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang lain, kayak contoh bukan satu suku, bukan satu iman, itu gak peduli buat saya. Karena buat saya kemanusiaan itu yang paling penting. Oke Bang, terakhir mungkin nih ada banyak juga mendesak agar Uya mundur gitu Bang, atau dipecat gitu. Tapi kan banyak juga yang menyayangkan kalau Uya masih ingin gitu, maksudnya jangan mundur gitu, karena kerjanya bagus gitu Bang. Yang pertama begini ya, kalau kita berbicara Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan dalam asas demokrasi, maka segala sesuatu keputusan yang menyangkut terkait suara rakyat yang diwakilkan oleh si pemegang suara rakyat tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ya, ada undang-undang pemilu di situ ya, lalu ada undang-undang partai politik, lalu ada ADART partai. Kapan dan dengan syarat apa anggota DPR dapat diberhentikan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat atau dilakukan pergantian antar waktu gitu ya. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah ada kesalahan yang memang bisa dimintakan pertanggungjawaban sehingga Uya ini di PAW gitu ya. Nah, tapi itu merupakan kewenangan dari jajaran pemimpin partai. Partainya Mas Uya di mana? Di PAN. Dan yang menggantikan Mas Uya itu nanti ya suara nomor 2.
Ya, kalau kita berbicara kejadian gimana ya, Harun Masiku gitu kan, dia nomor 6 tapi ingin masuk gitu ya. Nah, nggak bisa begitu. Ataupun digantikan dari dapil ini nggak bisa, karena suara yang mewakilkan kursi anggota DPR di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dan luar negeri PAN itu sudah ada perwakilan-perwakilannya. Ada 6 atau ada 7 gitu dari DPR. Nah, tapi kembali lagi itu bukan hak saya untuk menilai. Itu sepenuhnya fungsi dari partai PAN ataupun anggaran dasar anggaran PAN, dan juga nanti pertimbangan Mas Uya, apakah dia menerima misalkan ternyata di PAW atau sekarang misalkan dinonaktifkan. Saya nggak ngerti nih nonaktif ini secara terminologi ini maksudnya apa, apakah digantikan dengan anggota DPR yang lain atau hanya temporari gitu ya. Tapi apapun itu ya, bukan hak saya untuk menilai. Yang saya nilai itu adalah pengalaman baik saya ya, Mengenal Mas Uya. mengenal Mas Uya, mengetahui hasil kerja dia, mengetahui kinerja dia, dan mengenal dia juga secara pribadi gitu. Kan banyak yang bilang, oh dia artis. Uya ini lulusan SMA 8. Tahu SMA 8 kan? Sekolah nomor 1 di Indonesia negeri dulu. Nah, terus lulusan juga UI Visipol. Kan orang nggak banyak yang tahu. Nah, cuman kan kembali lagi memang ya karena artis ya, mungkin ya artis itu kan dianggap profesi yang menghibur gitu ya, sehingga dinilai tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjadi wakil rakyat. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara itu kan ya, tahu Zelensky kan, presiden Ukraina kan, itu dia pelawak. Tapi dia berani ngelawan Ukraina, ngelawan Rusia untuk berperang dan memikul tanggung jawab negaranya. Nah, tapi kembali lagi ya, saya sekarang tidak dalam keadaan untuk menilai apakah beliau layak dipertahankan atau tidak, atau partainya akan diganti atau tidak. Saya melihat dari hal-hal yang sifatnya positif dan juga respon dia atas kejadian yang menimpa dia, di mana dia sudah ikhlas dan tidak mempermasalahkan lagi gitu atas apa yang terjadi. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama.